Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tugas RBA Fisika Dasar 2 kami yang berjudul Pengaplikasian motor listrik pada kipas angin mini sebagai penerapan gaya Lorentz. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 TPB 14B yang beranggota 1. Maria Novembriani S. Sinaga dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 121370089. 2. Oscar Rahmat Nurmono Pangaribuan dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 121370104. 3. Alexander Peter Halomuan Siregar dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 121370117. 4. Indon Manulang dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 121370121. 5. Afifah Salwadila Sukma dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 121370123. 6. Joshua Dwiki Arispan Sianipar dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 121370125. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah sebuah gaya yang muncul saat adanya arus listrik yang mengalir pada sebuah medan magnet elektromagnetik. Motor listrik. Motor listrik adalah alat yang memiliki kegunaan untuk mengubah suatu energi listrik menjadi energi mekanik atau kerja. Motor listrik terbagi menjadi dua, yaitu motor AC dan motor DC. Motor AC adalah motor listrik yang mengubah arus menjadi gerak dari rotor yang di dalamnya. Sedangkan motor DC adalah motor listrik yang dialiri oleh arus searah yang sumber dayanya terpisah tersendiri. Pada motor DC, kawat yang berada dalam medan magnet apabila dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan gaya yang arahnya tegak lurus dengan arah aliran arus listrik dan arah medan magnet. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L. Apabila kumparan pada motor lebih dari satu, maka secara umum besar torsi magnetik untuk kumparan yang terdiri dari N buah lilitan adalah TO sama dengan N kali I kali B kali A. Prinsip kerja motor listrik sederhana. Mulanya, arus yang dihasilkan oleh baterai dan mengalir ke kawat akan menghasilkan medan magnet yang nantinya akan menghasilkan gaya. Kawat yang membawa sebuah arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau disebut lob. Maka, kedua sisi lob yang ada pada sudut kanan medan magnet mendapatkan gaya dalam arah yang berlawanan. Sehingga pasangan gaya dapat menghasilkan tenaga putar atau disebut torsi. Untuk memutar kumparan yang ada, motor listrik sederhana ini memiliki beberapa lob yang ada untuk memberikan tenaga putar yang seragam. Berikut adalah proses pembuatan motor listrik sederhana. Alat dan bahan, yaitu 2 buah baterai, 2 buah peniti, magnet, kawat tembaga, selotip hitam, dan gunting. Pertama-tama, siapkan baterai dan satukan kedua peniti di ujung baterai dengan selotip. Lalu, taruh magnet di tengah-tengah baterai dan kawat tembaga di sela-sela antara kedua peniti dengan variasi 1 baterai 6 lilitan, 1 baterai 12 lilitan, dan 2 baterai 12 lilitan. Penerapan motor listrik sederhana pada kipas angin. Pada saat saklar dinyalakan, maka arus listrik akan mengalir ke motor.
kemudian memasuki gulungan kawat yang dililitkan pada dasar logam. Ketika arus ini melewati kawat, medan magnet mengeluarkan gaya dalam gerakan searah jarum jam yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hal ini menyebabkan kumparan motor berputar. Saat kumparan berputar, maka baling-baling kipas akan berputar. Proses pembuatan kipas angin sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu dinamo, 2 baterai, lem, baling-baling, penyangga, kertas karton, kardus, serta gunting. Rekatkan kardus dengan kertas karton. Rangkaian kerangka dinamo yang dihubungkan dengan baterai disatukan dengan kardus yang telah dibuat. Lalu, kenakan baling-baling dan kipas siap digunakan. Pada rangkaian ini terdapat kekurangan, yaitu pertama, aliran listrik ke kawat tidak sempurna karena memakai peniti sebagai penghantarnya, sehingga kami mengalami beberapa kali percobaan gagal karena peniti dan baterai tidak terpasang rapat. 2. Kawat dengan lilitan banyak tidak berputar saat menggunakan satu baterai, dikarenakan arus listrik kurang kuat. Sedangkan kelebihan pada alat yaitu pertama, alat sangat mudah digunakan dan diaplikasikan, serta bahan yang dipakai juga mudah didapatkan. 2. Desain alat sangat efisien karena alat dapat divariasikan sesuai dengan percobaan yang dilakukan, baik variasi lilitan dan variasi besar arus. 3. Alat dapat membuktikan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Saran pengembangan: 1. Gunakan lem yang lebih kuat melekat sehingga peniti tidak mudah terlepas. 2. Untuk mendapatkan aliran listrik yang kuat, gunakan penghantar yang lebih mudah dialiri listrik seperti kabel. 3. Alat diberi kerangka tambahan agar tidak mudah rusak. Kesimpulan: parameter jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar arus listrik yang dibutuhkan, sehingga kecepatan perputaran semakin cepat. Parameter jumlah baterai. Semakin banyak jumlah baterai disusun seri, maka kecepatan perputaran semakin cepat. Parameter jumlah magnet. Semakin banyak jumlah lilitan, maka kecepatan perputaran semakin cepat. Udah. Aduh. Wah. Bang. Wah. Ah. Gini nah kalau kalian banyak gaya.